Tapi kalau suami dan istri, istrinya perempuan kan? Apa kata Nabi? Istausu bin nisa khairan. Hendaklah kamu bersikap yang terbaik kepada perempuan. Khairan itu adalah pilihan yang paling tepat dan itu agak genting memang. Kenapa? Perempuan itu kalaupun salah dia benar gitu. Nggak mau disalahin ya. Jarang. Ibu-ibu ini jarang yang mau ngaku salah tuh. Jarang ibu-ibu tuh yang minta maaf tuh jarang. Yang gampang minta maaf tuh laki-laki. Tapi kalau ada ibu-ibu yang bisa istri-istri, mudah sekali humble mau minta maaf, ngaku kesalahan. Wah, dia sudah separuh kecerdasan laki-laki sudah ada pada dia. Ya. Tapi itu jarang. Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan, Istausu bin nisa khairan. Berwasiatlah, bersikaplah kepada perempuan yang khair. Ketahui bahwa kalbu ini berpenyakit, lalu gimana cara mengobatinya? Itu ada dua. Namun, ada dua cara yang lebih aneh. Cuma ini agak berat. Yang paling mudah itu, pertama berguru kepada mursyid yang ahli kalbu. Yang kedua punya sahabat yang ahli kalbu. Namun ada yang ketiga, kata Imam Ibnu Qudamah, ayyastafida ma'rifata uyubi nafsihi min alsinati a'daih. Untuk mengetahui saya ini punya aib, antum itu punya aib, punya penyakit kalbu, caranya mudah. Yang ketiga, tapi ini berat. Mudah tapi berat. Maksudnya gimana? Mudah didapat, tapi susah untuk menerimanya bagi orang normal. Apa itu? Menerima kritik hujatan para hater, pembenci, para hasid wa haqid. Mudah nggak untuk mengaksesnya? Mudah. Kalau orang sudah biasa masuk di sosmed, baik itu video ataupun ya grup gitu ya, grup-grup WA, ketahuan di situ sudah. Apalagi kalau di YouTube. Di YouTube itu siapa aja ngomong. Ya kan? Siapa aja komen. Padahal dia itu dihisap loh. Ya. Cuma kalau ingin tahu kita itu punya kelemahan apa, meskipun yang dituduh orang itu kadang nggak benar juga sebagian besar. Tinggal lihat komentar negatifnya. Maka yang dilihat jangan komentar positifnya. Jadi kalau antum punya Facebook, kalau ada yang ngeritik, wah ini nih. Nih cara mau tahu. Sama, saya waktu disertasi nungguin dosen yang ngeritik. Yang ngeritiknya ilmiah dan padat. Ada yang ngeritik tapi asbun. Jadi dosen itu ada juga yang asbun juga, asal bunyi. Ada ya. Sama komentator di YouTube itu juga ada yang asal bunyi. Di taraf ilmiah aja yang begitu ya, daripada nggak ada komentar, gue komentar gitu. Akhirnya kita bisa tahu. Nah, saya senang sekali ketika ada dosen yang bantai kita, ya, kritik, kamu ini metodologi gimana sih? Kok begini? Kok caranya begini? Wah, itu kita senang sekali. Kayak dipijit rasanya. Jadi, kalau kita sudah mengenal kritik-kritik yang negatif itu sebenarnya positif. Itu sama kayak dipijit. Dipijit sakit nggak? Sakit kalau dipijit itu, tapi enak ujungnya. Ya, saya punya kawan yang ahli pijit, kalau dipencet sama dia pasti sakit. Tapi 3 hari di situ, kita kemana-mana, mau ceramah, mau ngajar, nggak ada capeknya. Tapi sama pijit yang enak, ya baru dipegang 5 menit, kita udah hilang. Dia bilang udah setengah jam, Pak udah selesai, nggak ada rasa apa-apa. Nah itu namanya pijit ngantuk. Pijit bikin tidur. Ada namanya urat-urat tidur itu di kaki ya. Oke. Jadi kalau mau tahu, ternyata orang hasad, orang dengki itu anugerah. Mungkin kawan kita nggak berani ngomong, tapi kalau musuh kita berani ngomong. Ini hebatnya, Pak. Maka jangan pernah frontal menghadapi orang-orang yang benci, kecuali kebenciannya dengan kejahilannya. Tapi dia persis nih tahu nih kita nih gimana. Ya udah, kita malah bersyukur. Saya baru merasakan nikmatnya dikata-katain orang itu tahun atau 2 tahun yang lalu lah. Ya,
kita waktu itu ke daerah, tiba-tiba kawan saya bilang, Tat, ente itu dipergunjingkan di grup sebelah. Kita nanya, grup sebelah itu apaan? Ya, grup yang manhajnya ono, no, gitu ya. Mazhabnya ono, gitu. Nggak usah sebut ya. Tapi kok saya seneng? Kenapa kita seneng? Karena waktu itu langsung muncul hadis itu. Hadis mengenai muflis. Atadru namanil muflis. Tahukah kamu orang yang bangkrut? Siapa orang bangkrut? Yang dia suka ngomongin orang-orang, kesalahan orang, tanpa orang yang diomongin beramal, dia dapat pasif pahala, kan pasif income. Pasif kebaikan. Jadi kebaikan yang nggak perlu dia berbuat, tapi dia dapat. Hadirin, saya merasakan itu. Jadi kayak ada yang masuk gitu, kayak ada yang pindah kepada kita. Energinya tambah kuat. Semenjak saat itu kita nggak pernah lagi merasa sedih atau merasa terpuruk kalau dihujat orang, dicaci maki, senyum aja. Oke, ada yang keempat, ayu khalitan nas fa kullu ma yarahu mazmuman fi ma bainahum yajtanibuhu. Bergaul sama orang. Nah, coba cek, berani nggak buka situs aneh-aneh depan-depan? Nggak berani. Berarti itu nggak baik untuk kalbu. Berani kan nonton channel-channel yang vulgar di depan kawan? Nggak berani, kecuali sama-sama gila. Sama-sama penyakit kalbunya. Mungkin iya. Ya. Vulgar party. Ya. Bisa jadi begitu? Mungkin. Berarti sama-sama sakit itu. Namun orang-orang normal, kita akan malu di depan dia. Berarti ini perkara nggak baik. Ya. Di hadis Tirmizi itu disebutkan ya, ciri-ciri keburukan asyar itu yang sesuatu yang jika ayat tali alaihin nas, ya, ketika manusia tahu anta takrahu, kamu tidak suka. Itu indikator bahwa itu aib yang harus kita benerin. Jadi teman-teman semua, kita punya aib masing-masing yang kita simpan. Kalau orang lain tahu kita nggak rela, berarti itu harus dihilangin. Ya, semoga dengan 4 cara ini berguru kepada seorang mursyid yang mengenal qalbu. Mursyid ini nggak selalu dia buka aib kita, tapi kadang-kadang dia langsung ngobatin. Ini dia obatin. Sahabat Nabi ketemu Nabi langsung terobati nggak? Langsung terobati. Kadang-kadang Nabi nggak perlu nyalahin. Kecuali orang tuh nanya, ya Rasulullah, ayul Islam khair. Islam yang keren itu yang mana? Yang sempurna itu apa? Karena penyakit orang itu pelit, Nabi mengatakan apa? Antu ta'iman nas. Kamu ngasih makan orang. Kasih santunan anak yatim. Ketika yang datang itu egonya tinggi, maunya disapa, nggak mau nyapa. Maunya disenyumin, nggak mau senyum. Apa kata Nabi? Antusallima ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Islam yang sempurna itu ketika kamu nyapa orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Jadi Nabi itu kalau ditanya baru jawab. Nggak main buka-buka aja aurat orang ya. Ada istilahnya kasyaf. Kashful uyub. Menyingkap aib orang. Itu tidak boleh sembarangan. Ada caranya. Kalau dia nggak minta, nggak usah dibuka. Langsung kasih obatnya. Gitu. Jadi 4 cara ini berguru kepada ahli qalbu. Di bulan lalu kita sudah pertegas ya, kalau masalahnya sunnah bid'ah, halal haram, bergurunya ke siapa? Ke ahli fikih. Kalau masalah hadis, ke ahli hadis. Masalah akidah, ke ahli akidah. Kalau masalah qalbu, ke ahli qalbu. Ya. Lalu yang cara kedua, punya kawan yang ahli qalbu. Yang ketiga, memanfaatkan kritik-kritik musuh. Maka ternyata orang yang hasad itu, anugerah bagi orang beriman. Ya, orang hasad itu anugerah bagi orang beriman. Kenapa? Karena dia nggak perlu nanya. Saya punya salah apa sih? Langsung orang itu bilang. Ya. Jika emang cocok, oh berarti emang ada salah. Ya. Dan yang terakhir, bergaullah dengan orang soleh. Karena dengan bergaul dengan orang soleh, kita akan tahu apa yang tidak pantas dikeluarkan, berarti itu aib. Aib yang selama ini kita simpan. Teman-teman semua, aib itu bau. Kalau itu kita biarin, nanti akan tercium. Semoga Allah menutupi aib kita dan membersihkan isinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau ada pertanyaan, tafadhal.
Udah nggak ada ya. Cukup ya? Untuk yang nanya deh kalau gitu. Kalau nggak ada ya nggak usah nanya ya. Kalau kajian kolbu itu rata-rata emang pertanyaannya hilang semua udah. Beda kalau ngaji fikih, ngaji akidah, pertanyaan tambah banyak. Apalagi kalau ngaji sunnah bid'ah, pertanyaannya tambah banyak. Udah berapa kali kita pengajian, beribuan kali, setiap tempat nanyain yasinan bid'ah apa enggak, tahlilan bid'ah apa enggak. Emang nggak cukup? Ternyata nggak cukup-cukup. Lain kalau masalah kolbu, itu cuma ngangguk doang. Ya, jadi itu memang beda. Jadi kalau nggak ada pertanyaan berarti insya Allah sukses. Loh, tapi fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, ya. Iya, iya, iya. Tentang sikap suami istri dalam bermuamalah, bersikapnya, berakhlak. Apakah muji-muji mulu? Belum tentu juga, ya. Apakah marah mulu? Enggak juga. Tapi kalau suami dan istri, istrinya perempuan kan? Apa kata Nabi? Istausu bin nisa khairan. Hendaklah kamu bersikap yang terbaik kepada perempuan. Khairan itu adalah pilihan yang paling tepat dan itu agak genting memang. Kenapa? Perempuan itu kalaupun salah dia benar gitu. Nggak mau disalahin ya. Jarang. Ibu-ibu ini jarang yang mau ngaku salah tuh. Jarang ibu-ibu tuh yang minta maaf tuh jarang. Yang gampang minta maaf tuh laki-laki. Tapi kalau ada ibu-ibu yang bisa istri-istri, mudah sekali humble, mau minta maaf, nggak kesalahan. Wah, dia sudah separuh kecerdasan laki-laki sudah ada pada dia. Ya. Tapi itu jarang. Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan, Istausu bin nisa khairan. Berwasiatlah, bersikaplah kepada perempuan yang khairan. Khair itu beda dengan hasan. Hasan itu biasa, kebaikan biasa. Khairan itu ahsan, yang lebih baik. Khairan itu kan pilihan lagi. Di antara yang baik, pantas-pantas itu ada yang lebih baik. Maka beda istri ya beda. Beda perempuan, beda sikap. Ya. Dalam hal ini, Nabi mengatakan, perempuan itu jika kamu keraskan, kasar tahu. Kamu akan mematahkannya. Jika engkau biarkan, dia akan tetap bengkok. Annahunna khuliqna dhala'ib. Ya, karena mereka tercipta seperti atau dari tulang rusuk. Ya. Wallahu alam itu apakah benar-benar dari tulang rusuk atau emang karakternya tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Tapi kalau nggak punya tulang rusuk, tubuh ini terjaga nggak? Allah itu sudah setting. Jantung, paru-paru itu terjaga ketika ada tulang. Coba bayangkan, kita punya jantung tapi nggak ada tulang rusuknya. Ini maknanya. Jadi walaupun bengkok, tapi dia bisa menjadi pertahanan rumah tangga. Itu ajaibnya perempuan. Maka, suatu kali ada seorang sahabat datang ke rumah Umar, mengadukan persoalan istrinya. Hadis ini disebutkan dalam riwayat yang sahih dan diulang lagi oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Ingin mengadukan istriku kok galak amat gitu ya. Ini bukan pembenaran ibu-ibu yang galak loh ya. Kok judes galak gitu, mau menang sendiri. Tapi kerjaan rumah tangga beres semua. Beres semua. Mau ngadu ke Umar, udah ketuk pintu, udah assalamualaikum. Ternyata dia kaget. Rumahnya Umar itu kan nggak ada pagarnya. Umar itu dulu bikin sistem pejabat-pejabat tidak boleh memagar rumah. Maka orang langsung bisa akses ke pejabat. Maka dulu orang nggak mau Pak jadi pemerintah, jadi pejabat tuh nggak mau. Kenapa?
Orang mau jam berapa juga orang datang ke pintu. Umar didengar sama sahabat ini. Ternyata Umar lagi dimarah ya sama istrinya. Bukan dimaki-maki, dimarahi aja. Oh, biasa guru tuh. Umar bilang, iya nih, iya deh, iya deh, iya, iya. Oh, gitu aja ya. Nggak dibales. Nggak bilang, kamu perempuan durhaka. Gitu, nggak gitu. Bayangkan. Jadi keluarga harmonis itu bukan berarti akhi, ukhti, ya, zaujati, nggak mesti begitu terus ya. Sayang, nggak mesti begitu terus. Itu dibuat-buat namanya tasannu, dibuat-buat. Ambar. Nggak ada rasanya. Ya, nggak ada rasanya, pahit itu. Terus gimana? Selesai Umar ya dikata-katain sama istrinya, tapi bukan penghinaan, bukan cacian. Memang suaranya aja tinggi. Maklum udah capek. Kalau udah capek ya ketus gitu. Ketusin sama istrinya. Selesai dia buka pintu. Ada apa, Mas? Kira-kira begitu ya. Enggak jadi, Amirul Mukminin. Ya. Saya mau mengadukan istri saya yang menggerutu, yang ketus kayak istrimu. Ternyata istrimu 2 kali lipat lebih ketus daripada istri. Apa kata Omar? Ya, gimana saya mau balas? Istriku telah menggantikan tugas-tugas pembantu. Pembantu ngapain? Nyuciin baju, masakin, ngasih makan anak-anak. Enggak, istriku nggak mau punya pembantu. Dia mau total. Asisten rumah tangga itu pekerjaan nggak? Nyetrika pekerjaan nggak? Nyuci pekerjaan nggak? Masak pekerjaan? Pekerjaan semua Pak. Apalagi kalau istri kita kuliah, terus memilih di rumah, udah saat itu. Memilih jadi ibu rumah tangga, itu dia banting setir itu hidupnya. Lalu kita bilang, istriku nggak ada kerjaan, itu kurang ajar tuh ya. Jadi suami-suami yang bilang istri di rumah, kerjaan rumah tangga itu bukan kerja, itu suami yang belum mengenal agama. Suami yang belum mengenal kerjaan istrinya. Maunya marah-marah terus, maunya dia dapat hadis itu nggak adil. Giliran hadis istri itu kata Nabi seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, la amartu, ya, aku akan perintahkan perempuan sujud kepada suaminya, kan gitu. Giliran hadis gitu dieksplor. Giliran kisah Umar kok nggak dieksplor. Yang paling paham hadis itu Umar atau kita? Umar. Jadi teman-teman semua, kalau kita nikah, mungkin teman-teman pasangan kita ya baru hijrah juga, baru ngaji juga. Jangan dibayangkan nanti akan jadi sempurna. Kalau ini kamu ustadznya, ustadz itu biasanya ceramain orang. Ceramain semua sama dia nanti ya. Tapi Umar yang biasa ceramain orang, yang galak itu, yang setan aja takut kalau ada Umar. Kalau ada Umar, setan nggak ada. Bayangin coba. Jadi seandainya Umar datang ke masjid ini, antum nangis semua sholatnya. Kenapa? Setan gak ada yang ganggu. Ajib nggak? Lain yang Abu Bakar. Abu Bakar baru masuk masjid ini, baru takbir semuanya udah hidungnya sudah mau basah semua ya. Kalau mau Umar, ada keberanian, ada syahdu. Kalau di Abu Bakar lebih lagi. Beda-beda itu ya. Bayangkan Nabi, jangankan Abu Bakar Umar, Utsman. Nabi itu ketika Abu Bakar sama Utsman itu lutut dibiarin terbuka. Sarungnya Nabi itu agak naik gitu ya. Tapi ketika Utsman datang, karena Utsman itu menantu Rasulullah dan sangat pemalu, lebih pemalu daripada Ali, itu langsung ditutup sama beliau. Kenapa? Jangankan saya, jangankan Rasulullah ya, malaikat aja semuanya malu kepada Utsman ibn Affan ya, radhiyallahu taala anhu. Jadi itu kelebihan-kelebihan mereka. Dan mereka ternyata ketika dikata-katain nama istrinya biasa aja. Nah, ini yang berat lagi cerita yang ini. Ali bin Abi Thalib diisukan mau poligami. Kenapa? Laku keras lah orang alim, cakep lagi ya, muda, panglima, keramatnya banyak, ilmunya luas. Diisukan mau nikah lagi. Tapi yang mau dia madu siapa? Anak Rasulullah. Anak Rasulullah ini, dia tidak dikasih fasilitas pembantu oleh Rasulullah. Nggak dikasih budak. Nggak dikasih kendaraan Rasulullah. Jadi Nabi itu tidak mau menggunakan harta negara untuk kepentingan keluarga. Nggak mau. Nggak ada ya. Itu baru negarawan murni. Kalau di Indonesia kan negarawan-negarawanan ya.
katanya negarawan, tanahnya sekian hektar, ribuan hektar, nggak tahu dari bisa dia punya begitu. Orang katanya simpati, ya ternyata dia enak-enakan. Ya. Bagaimana kita menyebut dia negarawan? Ini negarawan murni ini. Ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dilaporkan oleh anaknya. Tapi Fatimah nggak bilang macam-macam. Fatimah nggak menolak poligami. Fatimah cuma sedih. Apa kata Fatimah, ya Rasulullah? Sambil nangis-nangis ya. Mas Ali mau poligami. Nah, sambil nangis. Wajar dong. Normal itu. Tapi dia nggak nolak poligami. Cuma sedih aja. Saya sudah berkorban banyak. Tapi kok masih mau dipoligami. Emang kurang apa? Maka dipanggil Ali. Di sidang hari itu juga ya. Ali. Jadi bilang, Ali nggak dilarang poligami sama Rasulullah. Karena Rasulullah poligami. Apa kata Rasulullah? Fatimah itu lahmi, dami, itu darahku. Man azaha azani. Yang nyakitin Fatimah, nyakitin Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Gemetarlah Ali ya. Gimana gak gemetar ya? Itu bahasa-bahasa level langit itu. Gak perlu bilang, inti jangan poligami, gak perlu bilang gitu ya. Tapi cukup dengan bahasa-bahasa kolbu itu. Ali, maka disitulah keturunan Ali dari jalur yang bukan Fatimah, namanya Muhammad Al-Hanafiyah, itu punya keturunan seorang ulama di Mesir namanya Imam Abdul Wahab Sya'rani, menulis satu kitab. Di dalam kitab itu ya, Al-Uhud As-Sughra dan beberapa kitab-kitab yang lain, dia nulis bab menikah dengan Syarifah, keturunan Fatimah. Kalau kamu bukan seorang Syarif, Sayyid, Habib, maka siap-siaplah menjadi pembantunya. Siap-siaplah menjadi abdinya. Dan jangan pernah menyakitinya. Berat, Pak. Itu sebabnya jangan ejek. Kok para syarifah nggak mau sama kita ya? Ya wajar. Adabnya berat. Itu sebabnya di fikih Syafi'iyah di Hadramaut itu dibuat fikih khusus mengenai bahwa syarifah nikahnya sama syarif. Ya. Orang perempuan keturunan Nabi nikahnya sama. Karena kita ini nggak kuat. Antum nanti soal adab terus, ya kan repot kita nanti. Jadi jangan, kalau ngelihat ada cewek Arab jangan langsung, wah coba, hati-hati dulu ya. Gitu, cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini pertanyaan susah dijawab nih. Siapa sih mursyidnya gitu ya? Mursyid yang hari ini kita akan ikuti atau perlu kayak ikut thariqah? Dua pertanyaan ini ya. Mursyid itu saya nggak bisa kasih nama. Tapi pelajarilah. Sebagaimana saya dulu juga mencari. Maka coba cari. Takutnya cocok sama saya, nggak cocok sama bapak. Cari mursyid itu yang dapat ijazah dari gurunya. Satu. Ijazah itu sama kayak sertifikat, sama kayak ijazah doktor. Doktor saya sah nggak? Dicek siapa yang ngeluarin. Universitas bodong atau universitas yang real. Mau di mana aja gitu. Atau doktornya dari masjid, dokter-doktoran. Pengurus masjid ditulis sepatu dokter. Kan banyak hari ini. LCMA di mana-mana hari ini. Kita nggak tahu dia LC di mana, MA di mana. Ya. Padahal mau MA lama itu. Lesan condet. Ini hidungnya lesan condet ini. Ya, MA. Minang Aceh. Boleh lah ya. Saya agak marah itu sebenarnya. Kenapa? Kita untuk kuliah dari S1 sampai S3 kan perlu 12 tahun. Tiba-tiba dia dapat gelar doktor tanpa ada kuliah. Yang penting dia kuliah dulu, mau di mana aja kuliahnya, mau dalam negeri boleh, luar negeri, yang penting dokter kan. Tapi main dokter-dokter aja sama. Syekh Mursyid itu juga ada yang bodong, Pak. Nggak punya SIM. Ketika mengendarai sebuah
institusi zikirnya itu, metode zikirnya, dia nggak punya SIM. Tapi, biasanya setiap orang itu ada pengikutnya. Meskipun dia nggak punya SIM. Akan punya simpatisan. Akan punya pembela-pembela. Mirza Ghulam Ahmad, siapa yang angkat dia jadi nabi? Ada pengikutnya. Ya kan? Apalagi mursyid. Bisa aja orang ngaku saya dapat ijazah dari fulan, buktinya nggak ada. Maka dalam tarekat tertentu, itu diwajibkan harus ada. Nah, itu kayak SIM. Semua kita mungkin bisa menyetir. Tapi bukti saya dapat izin nyetir apa? Pakai SIM, Pak. Tapi SIM kan ada yang nembak juga. Sama. Mursyid tarekat ada yang nembak juga. Serius. Dokter itu ada yang nembak loh, Pak. Bukan dia yang nulis. Orang yang nulis. Ada banyak kok ya. Dulu saya kan juga pernah buatin orang ya. Tapi nggak jadi. Bukan sayanya yang nggak, ya sayanya nggak jadi. Kita masih S1 udah buatin magister untuk orang. Saya semester 6 udah buatin S2. Maka mikir, wah cepet-cepet aja deh kuliah kalau begini. Nggak usah idealis. Harus di mana enggak. Selesai satu langsung S2, langsung S3. Ternyata dengan cepat-cepat begitu banyak kerjaan kita yang bisa kita selesaikan dalam waktu yang cepat. Tapi kalau kita terlalu idealis, saya harus kuliahnya di sana, kan repot nanti. Di mana-mana kuliah itu sama. Yang beda itu adalah kesungguhan. Sama. Tarekat itu semuanya sama aja, Pak. Yang beda itu guru yang mursyid yang dapat izin, dapat ijazah secara rohani oleh gurunya, ada bukti secara fisik, dan murid yang sungguh-sungguh. Maka tidak ada mursyid yang sempurna. Tidak ada guru yang perfect, tidak ada dokter yang serba tahu. Yang ada cuma murid yang shadiq. Murid yang shadiq itu nanti diuji sama gurunya. Ujian paling berat itu adalah ujian kebencian dan ketidakpercayaan sama guru. Itu ujian paling berat. Lewat itu antum sudah disebut wusul ilallah. Kenapa Abu Bakar ketika semua orang belum nyampe, dia udah nyampe jadi waliullah? Kenapa? Kata Abu Jahal, Abu Lahab, ente kok percaya Abu Bakar? Jawaban Abu Bakar apa? Belum ente ngabarin, kalau sudah Muhammad yang mengabarkan, mengatakan saya percaya. Belum ngomong sudah percaya. Ngelihat Muhammad sudah percaya. Itu yang disebut murid shadiq. Maka dikasih mubalaghahnya, siddiq. Ya? Siddiq, bukan shadiq lagi. Itu siddiq sudah. Maka orang kalau sudah betul-betul mahabbah cinta, beda dengan fanatisme kepada gurunya, mirip kayak kita jatuh cinta sama istri kita. Emang jatuh cinta, ini nggak ngerti dia, ya, belum ngerti, ya mau alas deh. Kalau orang udah jatuh cinta sama istrinya, salah istrinya itu nggak jadi masalah gitu. Salah iya, tapi nggak jadi masalah. Asin makannya, tapi ya begitulah. Bilang-bilang dikit ya nggak apa-apa, tapi kemudian nggak dibawa ke hati. Tapi kalau sudah mulai cintanya berkurang, kurang dikit jadi terasa besar. Sama, antum itu kalau cintanya ngikut-ngikut, bermursyidnya ngikut-ngikut orang, nanti kita akan bertanya-tanya terus. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu udah beres, itu baru kita disebut murid yang shadiq. Ya. Siapa mereka? Cari aja, Pak. Cari orang yang dapat ijazah, tanya. Pak Ustadz, Pak Syekh dapat izin jadi mursyid kan? Bertarekat, ngajar tarekat kan? Biar punya SIM. Dan nggak ada namanya mursyid tarekat tuh nggak sholat tuh nggak ada. Semua mursyid tarekat itu, mursyid tarekat tuh wajib bersyariat. Syariat itu pakai mazhab yang 4. Pilih salah satu. Semua juga boleh. Ini Bang Sandy kan punya mursyid ya. Syekh Mehmet, Syekh Muhammad. Ya. Itu dapat izin dari ayahnya, Syekh Nazim ya, Al-Haqqani. Syekh Nazim dapat izin dari gurunya, Syekh Abdullah Faiz. Terus sampai ke Rasulullah SAW. Nanti jalurnya ada yang cabangnya, ada yang Uwaisiyah, rohani, ada yang kemudian jalur fisik. Begitu ya. Terus yang kedua tadi apa? Mesti bertarekat nggak? Kalau kita berfikih, mesti bermazhab nggak? Maka kalau ingin mengarungi dunia spiritual, rohani, menurut saya perlu bertarekat. Kalau nggak, takutnya nanti jadi kebatinan.
Orang di luar sana tidak bisa membedakan kebatinan hikmah dengan tarekat. Dikira tarekat itu kebatinan, dikira kebatinan itu hikmah. Dikira hikmah itu tarekat, padahal itu beda. Tarekat itu wajib bersyariat dan tujuannya ridha Allah. Kalau hikmah mencari kesaktian, boleh. Nama tarekatnya ada, tarekat Al-Buniyah. Tarekatnya apa namanya? Al-Buniyah. Kitabnya Syamsul Ma'al Kubra, Khazinatul Asrar, dan lain-lain itu ya. Itu biasanya ujung-ujungnya pengobatan atau haibah, ya, kewibawaan. Nah, tapi itu bukan tarekat sufi. Itu tarekat hikmah namanya. Tarekat hikmah. Mencari kesaktian, bukan mencari maha sakti. Bedain ya. Wiridnya banyak, puasanya mungkin tiap hari. Tapi orang ini punya kekuatan ruqyahnya lebih hebat dari ruqyah yang standar. Kan ruqyah ini macam-macam juga. Mereka tuh kalau mau ruqyah, kadang pegang aja udah beres. Lihat aja udah beres kadang. Kenapa? Wiridnya itu terjaga setiap hari. Nah, ini kelebihan orang hikmah. Namun yang mereka cari kesaktian. Beda sama tarekat apa? Jalur pintas. Mencari keridhaan yang maha sakti. Kalau yang maha sakti ridhonya nggak dikasih sakti, dia terima. Kalau yang maha sakti ridhonya dikasih kesaktian, dia terima. Yang penting Allah maunya apa? Allah yang maha sakti maunya kita khusyuk, kita terima. Nggak lagi kasih khusyuk, terima juga. Nah, murid yang shadiq, ketika dia nggak dikasih khusyuk, dia terima ridho. Saat dia ridho, itu khusyuknya naik. Levelnya naik. Jadi ada namanya khusyuk di atas khusyuk. Nurun ala nur. Khusyuk biasa nangis, terasa nikmat. Ada khusyuk di atas itu. Nggak terasa nangis, tapi terasa kayak dialog. Tapi awal-awalnya nggak enak. Ini apa sih enaknya? Tapi kemudian ada, ya Allah, aku tetap zikir, aku tetap sholat, meskipun tidak ada rasanya. Mau ada rasa, mau ada khusyuk, nggak ada khusyuk. Tuhanku bernama Allah, bukanlah khusyuk. Tuhanku bernama Allah, bukanlah lezat. Tuhanku bernama Allah, bukanlah tangis. Itu. Maka muncullah tangis di atas tangis. Wah, itu lebih dahsyat rasanya. Ya. Makom, ya, yang di atas sendiri itu yang nggak terhingga itu. Maka saya pernah menyebutkan, tangis itu ada 9 macam, kata Imam Ibn Mubarak. Semuanya ria, kecuali satu. Tangis karena mencari ridha Allah, takut kepada murka Allah. Sudah dapat itu Pak, kita sudah punya modal memadamkan api neraka. Itu yang Nabi sebut dalam hadis Imam Tirmizi. Jadi dalam dunia spiritual, Bapak kalau mau dapat gelar S1 atau minimal bisa membaca mesti sekolah SD kan? Tapi ada jalur ringkas, homeschooling, ya, belajar di luar. Tapi maksimal nggak? Enggak. Sama ya. Nah, tarekat itu kurikulum. Kurikulum Naqsyabandi, kurikulum Syazili, kurikulum itu kurikulum. Kurikulum itu nggak menunjukkan kehebatan. Yang hebat itu adalah mursyidnya. Sama, kurikulum itu nggak begitu hebat. Yang hebat itu sekolahnya. Coba, semua sekolah yang pakai kurikulum 2013, apakah semua kualitasnya sama? Beda, Pak. Kampus UIN, semua kurikulumnya mirip. Tapi beda, kampus ini lebih baik, kampus ini kurang baik. Kampus ini maksimal, ini kurang maksimal. Kok bisa? Karena manajemennya, karena syekhnya, karena rektornya. Rektornya tarekat itu yang kita sebut syekh mursyid. Ya, dan dia diangkat nama gurunya. Seperti gurunya diangkat nama gurunya. Terus bersambung kepada Rasulullah SAW. Makanya dalam tradisi kami, ketika guru mau mengangkat, itu dikumpulkan murid-murid tua. Dan murid-murid semuanya. Nih, namanya dilewakan. Atau dipublish. Saya ijazahkan engkau untuk mengajarkan zikrullah. Seperti aku mengajarkanku sesuai dengan tarekat A, B, C, D. Begitu kita dulu. Ya, dapat ijazahnya. Sama. Kalau sudah dokter gimana? Dibacain kan? Terus kita ambil ijazahnya. Lalu kita diapain namanya itu? Bukan dibaptis kan? Apa namanya itu? Gitu doang ya. Tapi kalau nggak ikut wisuda, bisa nggak orang dia udah pinter tapi dia nggak ikut wisuda? Bisa. Waktu saya punya sahabat di Paris ya, kita lagi dakwah di sana, saya diundang karena dia pernah ikut kajian kita.
Saya diundang ikut wisuda. Saya bayangin kayak di UI, UGM, UIN gitu. Meriah, gede. Tahu-tahu di mana? Di ruangan kelas, rektornya datang sama dekannya, terus sama beberapa dosen, kajur-kajurnya, kaprodinya, udah. Jadi per fakultas, per kaprodi, itu mereka buat cuma 25 orang wisudanya. Dibacain bla 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 bla, habis itu udah salaman, selesai. Jadi mereka udah nggak sibuk sama ritual-ritual. Sekarang yang saya lihat di negeri kita, tarekat itu kebanyakan ritual-ritual seremonial. Kebanyakan ya, seremonial. Ya, tapi seremonial itu penting. Seremonial manakib, seremonial zikir akbar, maulid-maulid, itu kan seremonial semua. Seremonial semua. Sebenarnya ada di luar sana, orang yang nggak pakai seremonial, dia sudah nyampe. Ilmunya sudah utuh. Kawan saya nggak ikut Pak, dia wisuda. Tapi dia dapat ijazah doktornya. Ya, tapi nggak dipublish gitu, nggak ada fotonya. Pas kita minta, mana fotomu wisuda? Nggak ada. Tapi dia bilang, aku punya ijazahnya. Ya. Lebih penting mana? Ikut wisuda tapi nggak ada ijazah.